Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Eko Saputro, peserta Latsar CPNS Angkatan 19 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai isu kontemporer. Ini adalah beberapa isu kontemporer yang akan kita bahas selama beberapa waktu ke depan, yaitu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Pertama adalah korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara harfiah, korupsi ini mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat juga diartikan sebagai suap, gratifikasi. Ada juga suatu istilah korupsi yang diartikan sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan lain-lain. Kadang-kadang kita sering dibingungkan dengan istilah gratifikasi dan suap. Nah, sebenarnya gratifikasi dan suap adalah dua istilah yang berbeda. Perbedaannya adalah pada gratifikasi, orang yang melakukan gratifikasi, dalam hal ini pemberi, itu tidak serta-merta mengharapkan imbalan pada saat itu, namun efeknya adalah jangka waktu ke depan. Sedangkan suap itu terjadi saat itu juga, artinya sang pemberi suap menghendaki sang penerima suap untuk melakukan kehendaknya. Jadi ada maksud tersembunyi di situ pada saat itu juga. Nanti berlanjut lagi dengan istilah yang namanya pemerasan. Nah, kalau pemerasan itu sang penerima suap menentukan besaran tertentu atau memaksa sang pemberi suap untuk mengikuti keinginannya agar keinginan sang pemberi suap dapat diwujudkan. Ternyata korupsi sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu di berbagai negara seperti Mesir, China, dan negara kita juga telah mengenal korupsi. Artinya korupsi sudah terjadi sejak zaman penjajahan, bahkan di zaman kerajaan. Ini adalah beberapa contoh pejabat yang terjerat korupsi di masa pandemi, seperti yang kita ketahui dari media massa, dari berita-berita di TV nasional. Ternyata di era atau di masa pandemi pun masih sangat banyak mereka yang terjerat pada kasus korupsi. Ini menandakan bahwa masih sangat lemahnya, bisa jadi lemah dari sistem penegakan hukum atau tindak pidana korupsi, kemudian faktor individu itu sendiri. Terkait faktor tadi, memang ada faktor individu dan faktor eksternal. Faktor individu, seseorang untuk melakukan korupsi antara lain karena sifat tamak, kemudian memang dasar moral yang lemah terhadap godaan, dan juga gaya hidup konsumtif. Nah, faktor lainnya adalah karena pengaruh lingkungan, bisa dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi itu sendiri, kemudian aspek ekonomi, aspek politis, dan juga aspek organisasi. Kita sebagai masyarakat umum atau warga negara bisa melihat indeks persepsi masyarakat terhadap korupsi. Beberapa tahun ke belakang, Indonesia mengalami peningkatan. Artinya semakin tinggi nilainya, indeksnya, artinya negara tersebut semakin baik persepsinya terhadap korupsi. Nah, namun seiring waktu ternyata indeksnya menurun. Ini ternyata berarti ada beberapa faktor mengapa
indeks tersebut dapat menurun ya. Salah satunya ya faktor individu tadi dan juga kemudian isu yang kedua adalah narkoba. Menurut kamus etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke ya. Narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Ada juga istilah narcissus yang berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang membuat orang tidak sadarkan diri. Nah, ada dua istilah yang mungkin bagi masyarakat awam atau sebagian orang membingungkan dan sering mendengar dua istilah ini, narkoba dan nafza. Nah, apa yang membedakan? Pada dasarnya ini adalah merujuk pada maksud yang sama, di mana narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan obat atau bahan berbahaya. Nah, sedangkan nafza itu sama juga, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, memang Kemenkes ya, sebagai instansi kesehatan sering menyebut istilah untuk narkoba adalah nafza. Narkotika mengandung arti sebagian zat atau obat bisa berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman ya. Bisa sintesis atau semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kemudian mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat juga menyebabkan ketergantungan. Nah, narkotika memiliki beberapa 3 golongan ya. Yang pertama adalah golongan 1. Golongan 1 ini ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan. Nah, ini sangat berpotensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya opiat ya, seperti morfin, heroin, metidin, kemudian ganja, kokain ya. Kemudian golongan yang kedua ini berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, tapi juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungannya. Contohnya seperti morfin dan metidin. Walaupun obat-obatan ini memang sering digunakan pada kondisi-kondisi medis tertentu ya. Untuk morfin sering digunakan sebagai penghilang nyeri yang sangat kuat. Kemudian metidin digunakan juga untuk penghilang nyeri, bahkan digunakan dalam ilmu kedokteran anestesi atau pembiusan. Kemudian golongan yang ketiga yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti kodein. Kemudian psikotropika itu terbagi menjadi 4 golongan. Psikotropika itu disebut juga dia bisa berupa zat atau obat, baik bersumber dari yang alami ataupun sintesis ya. Yang pasti bukan narkotika. Ini berkhasiat juga berkhasiat secara psikoaktif, artinya dia mempengaruhi susunan saraf pusat secara selektif, bisa menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Golongan 1 ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ya. Dia menyebabkan ketergantungan yang tinggi juga, contohnya ekstasi, LSD. Dan golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian golongan 3 dia berkhasiat juga untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya obat-obatan phenobarbital, flunitrazepam. Kemudian golongan yang keempat berkhasiat sebagai agen untuk pengobatan yang banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan dan berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan seperti diazepam, lorazepam, dan lain-lain yang selama ini banyak digunakan untuk mencegah atau mengatasi kejang pada pasien. Saat ini Indonesia memang sedang berada dalam posisi darurat narkoba. Artinya tingkat kasus narkoba di Indonesia
bukan lagi pada level yang minor, moderate ataupun serius, tapi sudah pada tingkat ancaman yang tertinggi, yaitu kritis. Dan kasus berikutnya adalah terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ada 4 tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia: left-wing teroris, right-wing teroris, ethno-nasional, dan religious or scare teroris. Left-wing teroris maksudnya adalah mereka kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis. Kalau right-wing teroris adalah mereka yang terinspirasi dari fasisme. Kemudian ethno-nasionalis adalah teroris separatis atau ethno-nasionalis separatis terorisme, yaitu gerakan separatis yang mengiringi gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua. Atau kita kenal kelompok separatis, artinya mereka yang menginginkan keluar atau berpisah dari kedaulatan suatu negara. Kemudian religious or scare teroris adalah teroris yang sering kali mengatasnamakan keagamaan atau ketakutan. Bagaimana hubungan radikalisme dan terorisme? Ini juga dua istilah yang sering disandingkan karena memang saling berhubungan. Nah, paham radikal tidak dipungkiri menjadi cikal bakal terjadinya perbuatan korupsi. Nah, radikal itu adalah sikap yang menambahkan perubahan secara total yang bersifat revolusioner misalnya. Nah, dia menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada. Nah, dengan apa? Dengan kekerasan, aksi-aksi yang ekstrim. Contohnya adalah tidak toleran, kemudian fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Sedangkan radikal terorisme itu adalah suatu gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan ajaran agama atau golongan, dilakukan oleh kelompok atau orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik maksudnya, untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan dengan kelompok mereka tersebut. Pendekatan yang dapat kita lakukan untuk melakukan deradikalisasi antara lain dengan mengidentifikasi dan menilainya, kemudian reintegrasi sosial, reedukasi, rehabilitasi. Melalui apa? Bisa melalui pembinaan wawasan kebangsaan, kemudian pembinaan wawasan keagamaan dan kewirausahaan. Dan isu yang kelima adalah money laundering. Jadi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana atau kejahatan, sehingga harta atau kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Ini money laundering cukup jelas. Berikutnya adalah proxy war. Nah, ini mungkin agak kurang familiarnya bagi sebagian orang. Nah, jadi menurut pengamat militer Yono Ritsodiprojo, proxy war itu adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara. Tapi di negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Nah, proxy war sendiri adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti. Jadi ada pihak ketiga untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran yang fatal. Jadi bisa juga diartikan proxy war ini suatu peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga tadi. Jadi pihak ketiga ini kadang-kadang dijadikan sebagai boneka oleh mereka yang berkepentingan ini
Nah, yang paling mudah terlihat dewasa ini antara lain demo-demo, kemudian ujaran kebencian, kemudian hoax. Ini adalah salah satu contoh mudah terjadinya proxy war ya. Nah, ini kadang-kadang diperankan oleh bisa berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat atau perorangan. Nah, namun mereka ini sebenarnya bukan pemeran utama dari konflik tersebut. Nah, lepasnya Timur Timur itu juga merupakan suatu contoh peristiwa proxy war di Indonesia. Nah, ini beberapa tulisan yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini juga tidak sedang aman-aman saja dari proxy war, juga sedang diintai ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan tadi, karena salah satunya adalah 70% dari konflik perang di dunia ini dilatari karena terbelah sumber daya alam. Ketujuh adalah kejahatan miscommunication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime itu adalah kejahatan dalam bentuk dia beroperasi di dunia maya ya, dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pada umumnya pelaku cybercrime ini harus menguasai teknik komputer, pemrogramannya, tahu algoritma, kemudian mereka juga mampu menganalisa sebuah sistem dan juga mampu menemukan celah agar bisa masuk, merusak, mencuri tanpa diketahui. Kemudian hate speech adalah ujaran kebencian yang saat ini juga banyak sekali kita dengar berita di media TV yang pada akhirnya sang pelaku hanya meminta maaf, masalah selesai, kemudian berulang kembali setelah itu. Kemudian hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu ya, baik dari sumber maupun isi. Terima kasih. Itulah beberapa isu kontemporer yang sampai saat ini masih kita temukan ya, baik di negara kita sendiri maupun di dunia internasional secara global ya. Semoga presentasi ini dapat menambah sedikit wawasan teman-teman sekalian mengenai isu-isu kontemporer yang ada. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.